Islam merupakan seluruh agama para nabi alaihimussalam, dan Allah tidak menerima agama dari seorang hamba kecuali agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, Inna ad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Definisi Islam ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya. Islam memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Islam berasal dari kata salm yang berarti damai atau kedamaian. Islam berasal dari kata aslama yang berarti berserah diri atau pasrah. Islam berasal dari kata istaslama mustaslimuna yang berarti penyerahan total kepada Allah. Islam berasal dari kata salim yang berarti bersih dan suci. Islam berasal dari salam yang berarti selamat dan sejahtera. Dalam kitab Usul Salasah, definisi Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Al-istislam maksudnya menghinakan dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertauhid, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah. Maka seorang muslim itu ialah orang yang menghinakan diri dan menundukkan diri kepada Allah semata, menyerahkan diri sebagai sebuah ketaatan dalam beribadah kepadanya tanpa beribadah kepada selainnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, suatu keharusan di dalam Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah semata dan meninggalkan penyerahan diri kepada selainnya. Dan inilah hakikat perkataan kita, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Maka barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah dan kepada selainnya, ia adalah orang musyrik, dan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan barang siapa yang tidak menyerahkan diri kepadanya, maka dia adalah orang yang sombong dari beribadah kepadanya. Sungguh Allah telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, serulah aku maka aku akan mengabulkan apa yang kamu minta untukmu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Ghafir ayat 60. Tunduk kepadanya dengan ketaatan tidak cukup hanya dengan menyerahkan diri dan tunduk saja, tetapi mesti disertai dengan ketundukan kepada perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dan mencari wajahnya, mengharapkan apa yang ada di sisinya, dan karena takut dari azabnya. Ibnu Taimiyah berkata, kata Islam mengandung penyerahan diri dan ketundukan, dan mengandung keikhlasan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maksudnya berlepas diri dari syirik besar dan syirik kecil, dan dari pelaku kesyirikan dengan menampakkan permusuhan, kebencian, mengkafirkan mereka, tidak tinggal bersama mereka, tidak makan-makan bersama mereka, dan tidak menyerupai mereka baik dalam perkataan maupun perbuatan. Wallahu a'lam bissawab.